Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dr. Niken Widya Palupi, STP MSc, selaku dosen pengampu Teknologi Termal 2. Di sini saya Dea Arang Octavia dengan NIM akhir 1037 dari kelas A akan mempresentasikan mengenai review jurnal materi sonikasi dengan topik Sustainable Emerging Sonication Processing Impact on Fungicide Reduction and the Overall Quality Characteristic of Tomato Juice. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sonikasi adalah teknologi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, telah dieksplorasi secara luas dalam pengolahan dan pengawetan makanan. Sonikasi memiliki keunggulan dalam konsumsi energi yang rendah dan efisiensi tinggi dibandingkan metode dekontaminasi konvensional dan tidak akan meneruskan polutan sekunder. Dalam penelitian ini, dianalisis dampak sonikasi terhadap pengurangan fungisida anilizen, senyawa bioaktif, aktivitas antioksidan, stabilitas koloid, dan kandungan enzimatik dan mikroba pada jus tomat. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menganalisis dampak pengolahan sonikasi terhadap residu fungisida anilizen, senyawa bioaktif, aktivitas antioksidan, dan aktivitas enzimatik, serta kualitas mikroba pada jus tomat. Untuk metode yang pertama yaitu ekstraksi sari buah, penambahan fungisida, dan perlakuan sonikasi. Untuk preparasi bahan sendiri dilakukan pencucian tomat secara bersih dengan air mengalir, lalu jus tomat dibuat menggunakan ekstraksi blender yang dapat mengisolasi kulit dan biji dari daging buahnya. Setelah pembuatan jus, anilizen atau larutan stok sebanyak 100 ml per liter dibuat dalam aseton nitril. Setelah itu, sebanyak 190 ml sari buah murni dibubuhi anilizen dengan konsentrasi 5 ml per liter dan dikocok hingga homogen selama 60 detik. Kemudian, sampel sari buah sebanyak 30 ml untuk setiap perlakuan langsung diolah dengan ultrasonic bed cleaner. Parameter pemrosesan sonikasi yaitu frekuensi sebesar 40 kHz, daya 480 watt, suhu 30 kurang lebih 2 derajat Celcius, dan waktu perlakuan selama 0, 8, 16, 24, 32, dan 40 menit. Setelah dilakukan sonikasi, semua sampel disaring dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Untuk metode yang kedua yaitu penentuan fungisida. Konsentrasi residu fungisida dalam sampel sonikasi ditentukan menggunakan GCMS atau gas chromatography mass spectrometry. Secara singkat, metode ini yang dilakukan yaitu sebanyak 5 ml sampel jus tomat yang telah diolah diambil dalam labu ukur dengan volume 250 ml dengan penambahan 35 ml aseton nitril dan kemudian diaduk rata menggunakan shaker pada 150 rpm. Sampel yang sudah terhomogenisasi dengan baik dipindahkan ke dalam corong pemisah, dilanjutkan dengan penambahan 12 ml NaCl, 100 ml air suling, dan 20 ml diklorometana. Campuran diuapkan secara kontinu dengan rotary evaporator pada suhu 30-35 derajat Celcius. Sampel kering dilarutkan dengan 1 ml N-heksana lalu disaring dengan spuit 0,22 μm. Untuk metode yang ketiga yaitu total fenolik dan total flavonoid. Untuk metode ini digunakan metode Valencia-Salteu dengan nilai TPC dinyatakan sebagai GAE atau Gallic Acid Equivalent μg per mili sampel. Total flavonoid atau TPC diukur dengan mengikuti metode yang ditunjukkan sebagai CE μg per mili sampel. Untuk metode keempat, penentuan asam askorbat. Sampel jus tomat sebanyak 5 ml dianjurkan menggunakan 100 ml air, lalu sebanyak 2 ml ekstrak dicampur dengan 25 ml CH3COH 20%. Campuran lalu dititrasi dengan 0,05 gram per 100 ml larutan 2,6 dikloroindofenol dan kandungan askorbat dari asam askorbat dinyatakan dalam miligram per 100 ml. Untuk metode kelima yaitu total karotenoid dan total likopen. Kandungan likopen sampel yang sudah diekstraksi menggunakan pelarut heksana, etanol, aseton dengan formulasi 211, lalu diabsorbasi
pada 450 nm dan menggunakan spektrofotometer serapan sampel diukur pada 472 nm. Untuk metode ke-6 yaitu uji kapasitas antioksidan. Pada pengujian kapasitas antioksidan ini, ekstrak jus tomat diperoleh dengan memvortex sebanyak 0,5 gram jus kering beku dengan 110 ml etanol 80% pada 2500 rpm selama 20 menit dan disentrifugasi sebelum dianalisis pada 2500 gram. Setelah 10 menit inkubasi, absorbasi diukur pada 734 nm dan hasil akhir dinyatakan dengan μmol Te per gram DW atau berat kering. Untuk metode ke-7, penentuan stabilitas koloid, viskositas nyata diperkirakan menggunakan rheometer. Perubahan dari viskositas ini diperhatikan dan diperkirakan serta dijelaskan dalam satuan μm. Sampel jus tomat sebanyak 15 ml diambil dalam tabung untuk menghitung SI setelah perlakuan sonikasi. Untuk yang 8, penentuan berenzimatik dan mikroba. Nutrien agar digunakan untuk memperkirakan TVC atau total jumlah yang layak. Inkubasi dilakukan selama 24 jam pada suhu 30 derajat. Lalu koloni dihitung dan ditunjukkan sebagai CFU per mili. Absorbasi semua sampel diukur pada 276 nm pada suhu kamar dan 0 sampai 50 μm asam degalakturonat digunakan untuk memperoleh kurva standar. Untuk pembahasan yang pertama yaitu dampak sonikasi terhadap degradasi fungisida. Pada degradasi fungisida ini, pada perlakuan UT, fungisida anilazen IA presentasinya sebesar 0,267. Pada menit ke-8, konsentrasinya sebesar 0,17%. Pada menit ke-16 sebanyak 0,139. Pada menit ke-24 sebesar 0,10. Pada menit ke-32 sebesar 0,07 dan pada menit ke-40 sebesar 0,061, di mana hasil ini menunjukkan bahwa residu analizen berkurang secara signifikan setelah waktu perlakuan sonikasi yang berbeda dalam peningkatan waktu 8-40 menit. Penurunan paling tinggi sebanyak 80,52% ini diamati pada perlakuan sonikasi dengan waktu 40 menit diikuti dengan waktu 32 menit dibandingkan dengan sampel yang tidak diberi perlakuan. Hasil GCMS untuk residu fungisida anilazen menunjukkan puncak tunggal pada waktu retensi selama 21,878 menit yang menunjukkan sisa residu fungisida setelah perlakuan sonikasi yang berbeda pada setiap sampel. Untuk pembahasan yang kedua yaitu dampak sonikasi senyawa bioaktif, di mana hasil menunjukkan bahwa perlakuan sonikasi secara signifikan mengaruhi senyawa bioaktif. Perlakuan sonikasi secara signifikan dengan signifikansi atau P kurang dari 0,05 meningkatkan TPC dan TFC. Masing-masing dari 453 menjadi 488 GAE mg per 100 ml, 393 menjadi 429 CE mg per 100 ml. Hasil menunjukkan peningkatan TPC dan TFC yang signifikan dengan meningkatkan waktu sonikasi hingga 32 menit. Kemudian hasilnya menunjukkan penurunan. Senyawa fenolik dan flavonoid memiliki beragam aktivitas biologis dan kimia. Selama sonikasi, peningkatan TFC dan TPC kemungkinan berhubungan dengan gangguan dinding sel, menstimulasi pelepasan TFC terikat, selulosa, pektin, lignin, dan hemiselulosa, serta jejaknya. Untuk dampak sonifikasi senyawa bioaktif pada asam askorbat, likopen, dan karotenoid, buah tomat merupakan sumber yang kaya akan asam askorbat dan mencegah penyakit kardiovaskular serta kanker.
di mana hasil pada asam askorbat untuk perlakuan UT sebesar 19,25 pada waktu 8 menit, sebesar 19,85 pada waktu 16 menit, sebesar 20,65 pada waktu 24 menit, sebesar 22,03 pada waktu 32, sebesar 21,23 dan pada waktu 40 menit sebesar 20,78. Di mana hasil ini menunjukkan peningkatan yang signifikan P kurang dari 0,05 pada asam askorbat mencapai peningkatan setelah 24 menit di mana sonikasi memecahkan cairan sel selama kavitasi untuk melepaskan asam askorbat dan menghilangkan O2 terlarut, serta meningkatkan vitamin C. Kemudian secara bertahap menurun seiring berjalannya waktu karena terbentuknya ion hidrogen dan radikal bebas. Lalu pada likopen, pemerasan syarat sonikasi meningkatkan bioavailabilitas likopen, di mana pembentukan kavitasi menyebabkan kerusakan mekanis dan gangguan membran. Untuk gangguan membran kromoplast selama pengobatan sehingga membuat likopen lebih tersedia. Degradasi likopen melalui sonikasi dalam waktu lama mungkin berhubungan dengan fenomena kavitasi, pembentukan radikal bebas, geseran tinggi, yang menyebabkan dampak mekanis dan pelepasan O2, menyebabkan oksidasi selama gangguan sel. Untuk pada likopen ini, pada waktu perlakuan UT sebesar 31,25 pada waktu 8 menit. Untuk waktu 8 menit sebesar 32,16, pada waktu 16 sebesar 33,08, pada waktu 24 menit sebesar 35,03, pada waktu 32 menit sebesar 34,65, dan pada waktu 40 menit sebesar 33,43. Lalu pada karotenoid menghasilkan untuk perlakuan UT sebesar 94,08, waktu 8 menit sebesar 98,45, pada waktu 16 menit sebesar 101,31, pada waktu 24 menit sebesar 107,23, pada waktu 32 menit sebesar 109,16, lalu pada waktu 40 menit sebesar 106,12. Karotenoid adalah komponen penting dari tomat yang terutama bertanggung jawab atas warna merah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan antioksidan yang kuat dan mengurangi resiko kanker, degenerasi makula, katarak, dan penyakit kardiovaskular. Peningkatan karotenoid yang signifikan dengan P kurang dari 0,05 pada semua sampel yang diberi perlakuan sonikasi dibandingkan sampel yang tidak diberi perlakuan. Selama sonikasi, kavitasi menyebabkan kerusakan mekanis pada dinding sel dan memfasilitasi pelepasan senyawa tersebut bersamaan dengan inaktivasi enzim atau lipoksigenase sehingga meningkatkan karotenoid. Untuk yang selanjutnya yaitu dampak sonikasi pada aktivitas antioksidan. Kapasitas antioksidan jus tomat sonikasi diperkirakan menggunakan uji ORAC dan ABTS. Nilai ORAC dan ABTS meningkat secara signifikan dengan perlakuan sonikasi dibandingkan sampel yang tidak diberi perlakuan P kurang dari 0,05. Hasil menunjukkan hubungan positif antara uji ORAC dan ABTS dengan TFC, asam askorbat, likopen, dan karotenoid di antara semua perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas antioksidan terutama terkait dengan peningkatan semua senyawa bioaktif selama pemrosesan. Untuk dampak sonikasi pada distribusi partikel, perlakuan sonikasi mengurangi secara signifikan dengan P kurang dari 0,05 PSD jus tomat dibandingkan dengan sampel yang tidak diberi perlakuan. Partikel jus buah dan sayuran terdiri dari fraksi protein kecil dan jaringan seluler yang lebih besar, di mana secara kolektif pecahan-pecahan ini menghasilkan pecahan partikel terbesar.
Penurunan PSD meningkatkan jumlah partikel dan interaksi di antara mereka dalam menerapkan gaya mekanik. Untuk yang selanjutnya yaitu dampak sonikasi pada aktivasi mikroba dan enzimatik, di mana perlakuan sonikasi secara signifikan mengurangi atau P kurang dari 0,05 TVC gistomat dibandingkan dengan sampel yang tidak diberi perlakuan. Pengurangan maksimum diamini pada sonikasi 40 menit sebesar 1,92 CFU log CFU per mili. Hasil menunjukkan bahwa semakin lama waktu sonikasi, maka semakin banyak mikroba yang diinaktivasi. Inaktivasi enzim dengan sonikasi dikaitkan dengan konsekuensi kimia dan mekanis yang disebabkan oleh kavitasi, seperti pembentukan gelembung dan ledakan. Ini adalah mekanisme dampak sonikasi yang dilakukan pada penelitian ini. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pemrosesan sonikasi yang muncul secara efektif mendekontaminasi fungisida anilazens hingga 80,52% pada 40 menit sonikasi. Selain itu, secara signifikan meningkatkan senyawa bioaktif TFC, TPC, asam askorbat, likopen, dan karotenoid, dan aktivitas antioksidan uji ABTS dan ORAC setelah sonikasi. Proses sonikasi secara signifikan meningkatkan stabilitas koloid jus tomat. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu sonikasi memperpanjang umur simpan jus tomat dengan mengurangi jumlah total yang layak aktivitas PG dan PME. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemrosesan sonikasi dapat diasumsikan sebagai teknik yang efektif dan cepat pada skala industri untuk mengurangi residu fungisida dan meningkatkan sifat nutrisi dan umur simpan. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.